Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur tani dimanapun berada. Seperti biasa kita doakan panjenengan semua selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas, halal dan berkah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pada kesempatan kali ini kita akan eh, berbicara atau eh, membahas terkait dengan tanaman porang, Budidaya. budidaya tanaman porang yang pada kesempatan ini akan diberikan atau kita mintai keterangan dan juga pemaparannya dari sahabat kita, dari sedulur kita, yaitu sahabat atau sedulur Sofyan, petani porang milenial. Oke, selamat sore dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore juga, Mas Irsat. Oke, terima kasih. Ini beralamat di dusun mana ini, Mas? Ini alamannya adalah Dusun Bakalan, Heeh, Desa Bakalarjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. oke. Ini pada musim penghujan ini tanam porang berapa berapa titik, Mas? Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam taraf pengerjaan juga kami sudah melaksanakan, sekitar 9 titik atau 9 tempat Dengan luasan yang berbeda? dengan luasan yang berbeda, kurang lebih kalau di total sekitar 1 hektar. Kalau total semua 1 hektar lah. Iya, kurang lebih. Ini kita ngambil, videonya atau ngambil sampel videonya di, luasan yang atau di lahan yang dekat jalan biar enak gitu, Mas, ya? Iya, Nah, seperti itu. oke. Ini tanaman porang ini kan kita sudah sering dengar, Mas, ya, mungkin ini booming-nya itu sekitar sekitar berapa tahun yang lalu, Mas? Ya, mulai booming porang itu ya mulai saat corona itu. Saat corona? Corona itu sudah mulai booming Mhm, ketika di Jawa Timur itu banyak petani porang yang, sukses karena porang, banyak OKB baru karena porang juga di sana. ya, Tetapi ya untuk, seiring berjalannya waktu, porang itu juga, seperti hasil pertanian yang lain, ada naik turunnya heeh, harga di pasaran karena kebutuhan. Dan karena banyaknya barang, tetapi kita mencoba untuk selalu, tetap bertahan melestarikan tanaman yang bernilai ekonomis, oke. ya. Berarti pada tahun 2024 ini jenengan tetap konsisten untuk menanam porang? Saya insya Allah ke depan juga tetap menanam porang, mungkin di tahun ini saya semampu saya hanya sekitar 1 hektar, untuk tahun berikutnya akan tetap kami tambahkan karena kami banyak memiliki calon bibit-bibit yang nanti untuk kami kembangkan. Oke. Gini Mas, eee, apa sih bagi teman-teman yang menonton ini, untuk memulai memulai menanam porang, itu kira-kira ya tentunya yang pertama lahan lah yang perlu dipersiapkan. Ya. Cuman lahannya itu tidak harus gimana Mas, untuk Oh, lahan? untuk lahan porang ini tidak harus lahan yang full dengan pencahayaan sinar matahari, Mhm, tetapi di semi teduh ataupun di lahan teduh pun, porang ini juga tetap produktif. heeh, Karena sifatnya yang tanaman ini, bisa menyesuaikan baik di, eee, MDPL seperti apapun dia bisa bertahan. Yang penting disiapkan ketika, kita mau menanam porang, selain kita harus olah lahan, kita juga harus, mempersiapkan pupuk kompos, pupuk kandang. pupuk Itu kandang, yang lebih diutamakan karena, untuk tumbuh kembangnya tanaman porang ini tergantung di pupuknya. oke. Yang pertama berarti lahan dengan pengolahan, yaitu pupuk kandang atau Iya, kompos. iya, Oke, dan tidak harus pencahayaan matahari full, tidak harus, artinya di sela-sela tanaman keras ora masalah? tidak masalah. Yang Oke, penting lahan itu diolah, jangan hanya dikoak atau ditugal terus ditinggal, jangan, tapi harus diolah dulu bagaimana, tanah itu bisa menjadi gembur karena umbi di bawah itu ketika dia gembur, dia juga akan mudah untuk berkembang, untuk oh, mengembang.
Jadi jadi besar kecilnya umbi tergantung kita olah lahannya itu. ya 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 Ya, ya ya. Oke, berarti itu yang pertama ya, yang perlu diperhatikan teman-teman, petani semua, yaitu terkait, penyiapan lahan, yaitu harus gembur lah katakanlah, katakanlah seperti itu, Mas, ya. iya, Yang kedua apa, Mas? Bibit mungkin ya? bibit Nah, ya, bibit bibit juga perlu dipersiapkan. mhm Jadi bibit itu, harus dipersiapkan ketika kita emang sudah memiliki lahan yang sudah terolah, terus kita sudah menyiapkan pupuk, kandang tadi, itu lebih bagusnya lagi pupuk kandang tadi sudah difermentasi, terus bibit. Bibit yang mau ditanam itu bisa dari umbi, umbi di dalam tanah itu yang mhm kecil-kecil, mhm itu bisa ditanam lagi untuk menjadi bibit. Ini bibitnya ini semua dari umbi. mhm. Eee, Yang tapi jenengan di tanam ini? iya, tapi Heeh. di lahan-lahan lain kita juga menanam dari bibit, eee, katak, ini calon katak ini. Oke. Ini di tengah-tengah ini nanti akan Oh, muncul calon bibit katak ini ya, ini untuk mmm, bibit untuk dikembangkan. Terus di setiap cabang seperti ini nanti akan tumbuh katak? katak, iya, ini Oh sebagai bibit kita. Terus oh, nggih kita nggih. juga, menanam dari bunga, bibit dari bunga porang. Itu Heeh. ya kalau orang menyebut itu adalah spora. Ya itu bibitnya Oh kecil-kecil banget gitu, ya itu bisa panen, 2 sampai 3 tahun, bahkan 4 tahun juga bisa dipanen, malah semakin bagus, semakin lama semakin besar umbinya. oke. Ya untuk perawatan ketika, porang seperti ini kok tumbuh bunga, itu alangkah baiknya kalau kita emang memaksimalkan umbi di bawah itu dibebet saja. Dibabad pohonnya? Iya, di batangnya dibabet saja, Heeh. nanti ketika dia sudah busuk batangnya, nanti dia akan tumbuh daun. Nah, ketika Mmm, dia tumbuh daun, maka di bawah itu nanti umbinya bisa maksimal karena, spora yang tumbuh atau bunga yang tumbuh tadi itu kan tidak, menumbuhkan akar, tetapi makannya dari umbi yang ada di bawahnya. Nah, itu ditakutkan nanti umbi itu juga akan melolos atau mengecil, kembali mengecil oh, ya, itu resikonya kalau tumbuh bunga tidak dipotong. mmm, nggih 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 nggih. Terus tadi selain penyiapan bibit dan macam-macam bibit, salah satunya ada tadi apa namanya, dari umbi, terus dari katak, terus dari bunga. Iya, dari bunganya. Jadi, bibit bibit porang itu bisa diambil dari 3 hal itu tadi? Dari 3 hal ya, Heeh, 3 jenis. 3 jenis? Ya Iya, 3 jenis, 3 jenis. ya. Terus ini Mas, dari mulai tanam, itu kira-kira sampai panen itu butuh berapa tahun? Untuk dari umbi, umbi mini yang Ya sekiranya beratnya 2 on, ya, 1 sampai 3 on, itu kira-kira 1 tahun sudah bisa panen, 1 mhm musim, 1 kali hidup seperti ini nanti ketika dia dorman, mhm, itu bobot sudah mencapai minimal, 0,5 kilo ke atas itu sudah masuk di pabrik. Tapi mmm, kalau dari kata, itu kalau kata yang super yang gede-gede, sekilo isi 50 sampai 70 itu bisa juga 1 musim bisa panen. Tetapi, kalau dibiarkan juga, itu bisa 2 tahun ma sudah bisa panen itu paling tidak bobot 2 kilo, 1 kilo sampai 2 kilo. oh berarti nganu ya Mas ya, Heeh, beda jenis bibit nanti beda iya pula dengan masa panennya ya? iya, betul, Oke. Berarti mungkin rekomendasinya dari, petani teman-teman petani ini, itu mungkin lebih ke memanfaatkan lahan lahan yang tidak ini ya, tidak produktif, produktif ya. ya lahan yang tidak produktif, Contoh misalkan ada lahan ditanemin pohon sengon, ya itu bawahnya bisa ya di bisa bisa oh, asal diolah seperti ini. heeh, dikasih pupuk Iya kompos tadi, pupuk iya kandang, syukur-syukur atau rekomendasinya ini yang sudah fermentasi ya? iya, Biar lahannya bagus, subur, sehat, gembur, barulah ditanamin, bibit bibit, porang. iya, Oke, oke. Kalau mhm. bisa ketika mengolah lahan itu di bedeng-bedeng seperti ini, jadi kita lewat itu tidak menginjak-injak untuk area Oh akar dan sebagainya. Jadi oh, kita dari, eee, bedengannya seumpama mau kita rawat dengan maton atau dengan semprot itu kita tidak menginjak-injak, di sekitar batangnya, agar tidak terjadi kepadatan pada sekeliling batang. nggih Ini nggih. tadi habis saya semprot nih pakai obat rumput, jadi perawatannya nggak usah mewah-mewah, pokoknya kira-kira ada, gulma yang tumbuh kita semprot saja. Nanti Mmm, porangnya itu tidak apa-apa, tapi untuk gulma yang lain insya Allah habis. oke.
Ini berapa berapa ratus ini Mas kira-kira Mas, lahan ini Mas? Berapa Eee, ratus un bibit? untuk batang ini perkiraan kurang lebih kemarin sekitar 1.500 batang. 1.500 batang? Iya, Anu ini ya, tidak sampai 1.000 meter lahan ini. heeh. Tapi kita emang, jarak tanamnya agak rapat karena di sini, pencahayaan alhamdulillah juga lumayan. Tapi kalau di tempat yang teduh itu kalau bisa agak jarang sedikit. Jadi jarak Oh, tanam paling tidak, 80 kali 50 heeh. senti. Itu udah ideal itu ya Mas? Ya udah ideal. Mhm. Karena, tanaman ini juga butuh cahaya, setidaknya untuk bernafas. Nggih. Oke Mas, ini untuk informasi terakhir ini Mas. Oke. Bagi teman-teman yang menonton video ini, ketika misalkan tertarik ya, "Ah, daripada lahan saya itu cuman saya tanami pohon keras, bawahnya, rumput enggak manfaat," misalkan. Itu kalau tertarik kepingin, budidaya atau, menanam, ini, porang ini sarannya bagaimana Mas? Apa jenengan misalkan siap untuk, katakanlah misalkan membantu suplai bibitnya lah atau bagaimana? Kalau untuk, masyarakat di sekitar saya, Nah, terutama di sini, heeh kami memberikan fasilitas secara sepenuhnya, heeh baik dari bibit, perawatan, bibit saya kasih, yang heeh, penting dia mau olah lahan dan menyiapkan pupuk. mhm. Terus nanti untuk perawatan itu kami bimbing, kami arahkan, terus nanti hasil panen tetap kami beli seperti harga pasaran, Mas. Oh gitu. Ya Wah, untuk wilayah, sekitar di sana jenengan kami berarti ya? iya Heeh, berarti yang dekat-dekat lah, tetangga-tetangga lah? iya, seperti itu. Oke. Oh itu sangat membantu sekali itu Mas. Iya iya. Tujuan saya kan memang bagaimana, lahan yang nganggur-nganggur ini kan bisa Mhm, nilai produktif, heeh. bernilai ekonomis. Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi ketika ada, tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis kan bisa membantu mereka dalam, mencukupi kebutuhan sehari-hari, Nggih. seperti Yang itu. jauh Mas, yang ini, yang teman-teman atau yang sedulur tani pada nonton tapi yang jauh-jauh. Ya ada Oke. yang dari mungkin dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, ya yang jauh-jauh lah. Ada yang dari luar Jawa, itu bagaimana Mas? Oh, untuk yang jauh-jauh, kalau emang membutuhkan bibit, itu kami bisa untuk, eee bukan memfasilitasi sepenuhnya seperti di, tempat kami ya, Iya. tapi, ketika membutuhkan bibit kami bisa untuk mengorderkan. Jadi, Oh ngoten. mencarikan, Mhm. tapi ya dengan harga pasar, seperti itu, Mas. Iya. Ya nanti seumpama memang budidaya bagus, ketika panen, memanggil kami juga siap untuk menampung hasil panenannya. Oke, Ya siap. berarti tetap dari misalkan mau ada dari petani yang ingin, menanam porang yang dari, luar tetangganya Mas Sofyan ini bisa, diorderkan atau bisa minta order, ketersediaan bibit dari Mas Sofyan juga gitu ya? Ya Tetapi seperti itu, sifatnya Mas. kan tetap harus beli katakanlah seperti itu Mas ya? Iya Iya, heeh, iya. oke. Kadang kan ini Mas, teman-teman petani itu kepengen, cuman nggak tahu ini beli bibitnya di mana kan Oh, gitu. ya nanti bisa menghubungi saya atau, bisa juga online, mungkin bisa. Tapi ya, kalau online ya kebanyakan ya bibit kurang kita beli kurang mantap karena mungkin, banyak yang sudah terjadi, banyak yang, eee, nggak tumbuh atau bagaimana, Oh, iya iya, berarti seperti itu. rekomendasinya tetap Iya langsung lewat ini ya, lewat pribadi gitu aja ya? iya Jangan lewat online gitulah? iya. Heeh, Kalau lewat pribadi kan itu sudah dipilihkan sama kita. Jadi oke kira-kira bibit yang bagus, yang super akan kita berikan, oke. supaya tumbuh bisa maksimal. Terus ini Mas, kalau ada yang sekitar sini yang tetangga lah, tetangga desa, kan kadang juga belum tahu informasi ini Mas. Ketika kepengen, sharing dulu misalkan, "Ah, punya lahan terus aku pengen nanem," terus, kurangnya informasi, ya itu misalkan, sharing dengan jenengan, diskusi jenengan, itu gimana Mas? Siap apa enggak Mas? Siap Mas, saya, asal bisa komunikasi dulu, menyiapkan waktu, insya Allah kami juga siap untuk membimbing, Oke. Nomor HP Mas, jenengan Mas, ya. bisa nggak? Nomor HP kebetulan saya bawa HP juga, Heeh. karena saya juga petani milenial Ah, walaupun siap. usianya tidak milenial lagi, tetapi ya bagaimana caranya seorang petani itu ya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Wah, oke. karena, mmm, Zamannya memang seperti ini ya Mas zamannya ya? seperti ini ya. Heeh. Walaupun ke sawah kita tetap, Pakai HP selalu Mas ya? membawa HP. Karena ya kadang banyak komunikasi yang, eee,
berjalin dengan kita. Heeh, Bisa ditambahkan nomor saya yaitu siap. 0838 29 0326. Oke. Siap, Bagi teman-teman petani, untuk, sharing ataupun diskusi dengan Mas Yofyan terkait, tanam porang ini, budidaya tanaman porang ini nanti bisa langsung, japri ke beliau dan nanti kita tuliskan juga di deskripsi gitu ya. siap. Eee, oke itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan bagi sedulur semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Yofyan tadi, bisa bermanfaat untuk kita semua dan Amin. menjadi inspirasi bagi, teman-teman petani ketika akan, memulai untuk budidaya tanaman porang. Oke, gitu dulu dari kami, sekian, salam sukses selalu, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.